kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bagaimana pandangan kalian jika saya akan bacakan kepada kalian dari Al-Quran, Kitabullah, ya, Maha Agung Allah dalam pujian untuknya, dan saya bacakan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam yang akan membantah ucapan kalian, apakah kalian akan kembali kepada kebenaran? Mereka jawab, iya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, adapun ucapan kalian bahwa Ali telah menyerahkan hukum kepada laki-laki dalam perkara atau urusan Allah Azza wa Jalla, maka saya akan bacakan kepada kalian dalam Al-Quran bahwa Allah telah menyerahkan hukum, ya, keputusan hukum kepada laki-laki. Ini laki-laki yang punya ilmu di dalam harga ini minimal rubu dirham, hewan yang harganya 1/4 dirham. Itu hewan buruan, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah ini fa'amara Allah tabaraka wa taala an yahkumu fi. Ini Allah telah menyuruh, ya, agar mereka menghukum tentang ini. Bukankah kau membaca firman Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la taqtulus sayda wa antum hurum. Janganlah kalian memburu binatang buruan sedangkan kalian dalam keadaan ihram, baik umrah atau haji. Jadi salah satu larangan orang yang memakai kain ihram ketika umrah dan haji, tidak boleh berburu. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, barang siapa seorang di antara kalian sengaja membunuh hewan buruan, fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am, maka balasan dan hukumannya adalah dia harus membayar dengan uang harga daripada binatang yang dia bunuh, hewan buruan itu. Yang dahulu binatang buruan itu murah, ya, harganya 1/4 dirham. Yang mana itu diputuskan oleh siapa? Yahkumu bihi dzawa adlin minkum, diputuskan hukumannya oleh orang yang memiliki keadilan dan ilmu, ya, di antara kalian, yang tahu harganya berapa harga binatang buruan itu. Coba perhatikan di sini, Allah menyuruh satu orang sebagai hakim untuk menghukum orang yang sedang memakai kain ihram itu yang berburu, maka hukumannya denda seharga binatang buruan itu. Wa kana min hukmillah, maka termasuk hukum Allah bahwa Allah menyerahkan itu, menyuruh kepada laki-laki untuk menghukum, untuk memutuskan hukuman itu. Nah, sekiranya Allah menghendaki, Allah sendiri langsung yang akan menurunkan ayat untuk menghukum orang yang membunuh binatang buruan itu. Disebutkan berapa harga binatang buruan itu, maka dibolehkan, ya, untuk menunjuk laki-laki sebagai hakim. Unshidukum billah, yani saya ingatkan kalian kepada Allah, apakah hukum laki-laki di dalam memperbaiki atau mendamaikan di antara kaum mukminin, ya, dan untuk menghentikan pertumpahan darah di antara mereka, lebih afdal atau di dalam menghukum hewan buruan? Mana yang lebih mahal darahnya, darah manusia atau hewan? Manusia. Jika Allah menyuruh kepada seorang laki-laki untuk menghukum orang yang memakai kain ihram sedang umrah atau haji, dia membunuh binatang buruan, hewan, jelas untuk menghentikan pertumpahan darah di antara manusia lebih utama diutus perwakilan dari manusia sebagai hakim dari kedua belah pihak. Coba lihat, ya, fikih Ibn Abbas radhiyallahu anhu, betul-betul dia seorang faqih. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anha, ini ketika mereka sudah diberitahu oleh Ibn Abbas bahwa mana yang lebih afdal, menunjuk hakim supaya tidak ada pertumpahan darah di antara manusia, ya, atau menunjuk seseorang sebagai hakim untuk menghukum
tentang harga daripada hewan yang dibunuh oleh orang yang sedang umrah atau haji itu. Jelas menunjuk satu orang sebagai hakim untuk mendamaikan kaum muslimin yang sedang bertikai, itu jelas lebih utama, lebih afdal. Maka mereka mengatakan iya betul, mengakui mereka. Kemudian kata Ibn Abbas, coba perhatikan, ketika suami istri sedang bertengkar, ya, apa yang Allah putuskan? Wa in khiftum shiqaqa bainihima, jika kalian khawatir ada pertengkaran di antara keduanya, fab'athu hakaman min ahlihi, maka utuslah satu hakim yang mewakili si laki itu, suami, wa hakaman min ahliha, dan satu hakim yang mewakili keluarga perempuan, istrinya. Maka aku ingatkan kalian kepada Allah, mana yang lebih afdal dan lebih utama? Seorang laki-laki menjadi hakim untuk mendamaikan di antara kaum muslimin dan menghentikan pertumpahan darah di antara mereka. Apakah itu lebih afdal, ya, atau hukum sebagai seorang hakim yang mendamaikan suami istri fi bid'i imra'atin, dalam urusan kemaluan wanita, ini yang halal maksudnya. Mana yang lebih afdal ya? Jelas hakim dalam urusan perdamaian di antara kaum muslimin lebih tinggi dan lebih utama pekerjaannya dan lebih penting daripada hakim dalam urusan suami istri, karena itu cuma 2 orang, sedangkan yang ini didamaikan oleh hakim ini adalah banyak orang. Ya, saya keluar dari ini, yani kita sudah selesaikan masalah ini yang pertama. Maka mereka jawab iya. Adapun yang kedua, kata Ibn Abbas, kalian mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib perang, ya memang perang beliau, ya, dan tapi beliau tidak menawan musuh-musuhnya, ya, karena yang musuh-musuhnya kaum muslimin waktu perang Siffin dan perang Jamal itu, dan tidak mengambil harta rampasan perang dari musuhnya karena mereka muslimin. Maka kata Ibn Abbas, apakah kalian mau rela menjadikan ummi kalian, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, sebagai budak? Kemudian karena dia sebagai budak, kalian terus menghalalkan Aisyah itu dijimai, sebagaimana kalian menghalalkan budak-budak wanita yang lainnya, padahal Aisyah adalah ummi kalian. Jika kalian mengatakan, yakni kata Ibn Abbas, jika kalian mengatakan bahwa kami menghalalkan Aisyah sebagai budak yang kami akan jimai, sebagaimana kami menghalalkan budak-budak wanita selain dia, maka kalian telah kafir. Sebentar, kenapa kafir? Karena Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا. Janganlah kalian menikahi janda-jandanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama-lamanya. Kalau mereka menjadikan Aisyah sebagai tawanan perang dan mereka kemudian menganggapnya sebagai budak dan kemudian mereka jimai, maka kalian telah kafir. Jika kalian mengatakan bahwa Aisyah bukan ummi kami, bukan ummahatul mukminin, maka kalian telah kafir. Sebab Allah SWT berfirman bahwa Nabi lebih utama, ya, ini orang-orang mukminin untuk menghormati dan memuliakan Nabi daripada diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya Nabi adalah ummi-umminya kaum mukminin. Betul-betul ummi yang terhormat itu adalah ummahatul mukminin. Yang namanya ummi tidak boleh dicampuri. Maka kalian berada di antara 2 kesesatan. Kalau kalian mengatakan begitu, ya, hendaklah kalian mencari jalan keluar yang benar. Iya, ini keluarlah kalian dari 2 kemungkinan ini, karena dua-duanya kalian akan menjadi kafir. Apakah Anda sudah keluar dari masalah yang kedua ini? Jawab mereka, iya, kata mereka. Jadi adapun persoalan yang ketiga, bahwa Ali bin Abi Thalib waktu itu dia minta supaya kalimat Amirul Mukminin ditiadakan. Ya, memang dia Amirul Mukminin, tapi dalam rangka untuk berdamai dengan Muawiyah, ya, radhiyallahu anhu, dan juga yang lainnya. Maka dia bilang, ya sudah, saya bukan Amirul Mukminin, tidak masalah, aku Ali bin Abi Thalib saja.
Begitu. Itu saya akan beritahu pada kalian wahai khawarij, wahai pemberontak, ya begitulah maksudnya. Dengan apa yang kalian akan ridho. Ketahuilah bahwa Nabi Allah SAW pada waktu perjanjian Hudaybiyah, ya, maka Nabi SAW melakukan perdamaian dengan musyrikin, yakni Quraisy, selama 10 tahun. Kemudian itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Tapi setelah 2 tahun mereka mengkhianati, sehingga terjadilah penaklukan kota Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Jadi waktu perjanjian Hudaybiyah itu, di situ orang-orang Quraisy tidak mau di situ tertulis Muhammad Rasulullah. Tidak mau, kata orang Quraisy. Maunya apa? Maunya Muhammad bin Abdullah. Maka Rasul mengatakan, iya, gak masalah. Subhanallah. Ya, walaupun beliau sebenarnya adalah utusan Allah, hamba utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi dalam rangka untuk supaya 1.400 sahabat ini bisa pulang ke Madinah dengan aman, tidak sampai dipantai sama orang Quraisy, maka Nabi mengizinkan itu. Gak perlu ditulis, gak masalah. Yang penting di sisi Allah dan kaum muslimin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu kepada mereka ini, kaum Khawarij, waktu perjanjian Hudaybiyah itu Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Uktub wahai Ali, ini adalah apa yang ada perjanjian damai, ini gencatan senjata yang ditandatangani oleh Muhammad Rasulullah." Maka orang Quraisy mengatakan, orang-orang kafir Quraisy waktu itu mengatakan, "Lau na'lamu annaka Rasulullah ma qatalnak." Kalau kami tahu bahwa engkau adalah utusan Allah, kami tidak memerangimu. Ngono ya, kan? Ya, betapa kerasnya mereka, orang-orang Quraisy musyrikin. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Hapus wahai Ali kalimat Rasulullah itu. Ya Allah, sungguh engkau tahu bahwa aku adalah utusan Allah. Hapus itu ya Ali, kalimat utusan Allah itu. Dan tulis di situ, ini adalah perjanjian damai yang disetujui oleh Muhammad bin Abdullah. Demi Allah, ya, kata Ibn Abbas, sungguh Rasulullah SAW lebih baik daripada Ali." Ini Rasulullah menghilangkan kalimat, menyuruh pada Ali, hilangkan itu kalimat Rasulullah demi untuk perdamaian. Walaupun setelah itu Nabi mengatakan, Allah Maha tahu bahwa aku adalah utusan Allah. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga demikian, dalam rangka untuk perdamaian, karena Amirul Mukminin Ali ini, kalimat Amirul Mukminin gak diakui sama Muawiyah waktu itu. Jadi Muawiyah gak mau baiat. Gak mau baiat. Alasannya apa ya, kawan? Alasannya karena waktu itu kata Muawiyah, selesaikan dulu itu pembunuhan Utsman. Pembunuh-pembunuhnya Utsman itu harus dikisos. Selesai itu baru kami akan berbaiat. Karena Muawiyah adalah mewakili keluarganya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau Ali mengatakan, "Lah, kalian harus baiat dengan saya." Ya, ini masalah ijtihadiyah. Yang benar Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Muawiyah berijtihad tapi mayusib, tidak benar, tapi dia dapat satu pahala. Begitulah perselisihan di antara para sahabat, tidak keluar dari ijtihad. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat satu pahala. Ketika Nabi menyuruh pada Ali untuk menghapus kalimat Rasulullah itu, sungguh itu tidak mencabut Nabi dari kenabian. Ini gak ngaruh, karena masih diakui di sisi Allah Azza wa Jalla dan kaum muslimin muslimat. Kata Ibn Abbas, apakah kita sudah keluar dari masalah yang ketiga ini? Maka mereka menjawab, iya. Maka taubatlah dari 6.000 itu 2.000 orang. 2.000. Yang 4.000
tidak mau kembali kepada fatwa dari Ibnu Abbas, tidak mau tobat. Fakutilu ala dhalalati, maka mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, ya, kesesatan mereka itu, di atas kesesatan mereka itu. Faqatalahum muhajirun ansar, dan mereka diperangi oleh muhajirin dan ansar. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.